Kita ke informasi yang pertama. Retorika perang nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia kembali memanas setelah pernyataan Jenderal Amerika Serikat Christopher Donohue soal kemungkinan pengambil alihan Kaliningrad oleh NATO. Rusia merespons keras pejabat senior Leonid Slutsky yang menegaskan bahwa serangan ke Kaliningrad akan dianggap sebagai serangan langsung terhadap Rusia dan direspons sesuai doktrin nuklir Moskow. Ketegangan meningkat setelah juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga mengingatkan bahwa kebijakan nuklir Rusia tetap berlaku, menyusul langkah Amerika Serikat dan NATO yang terus memasok senjata ke Ukraina. Forum Pertahanan NATO di Jerman turut memperkuat ketegangan dengan rencana peningkatan kekuatan militer di sisi timur Eropa. Perang Rusia-Ukraina yang dimulai tahun 2022 terus menjadi sumber konflik geopolitik utama antara Moskow dan Barat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mengambil sikap lebih tegas terhadap Putin setelah sebelumnya cenderung lunak terhadap Rusia. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto tak bisa menahan kegeramannya atas aksi pengusaha-pengusaha nakal yang berkeliaran di Indonesia. Pengusaha-pengusaha itu menurutnya serakah dan melakukan tindakan yang tidak lagi sesuai dengan mazhab ekonomi. Hal itu disampaikannya saat peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah 21 Juli lalu. Ia menyoroti bagaimana pengusaha penggilingan padi nakal tak mau mematuhi ketentuan harga pembelian pemerintah atau HPP Gabah hingga pengusaha nakal melakukan penipuan dengan menempelkan informasi pada label kemasan beras yang tidak sesuai isinya. Prabowo mengungkapkan bagaimana ia berulang kali memperingatkan pengusaha-pengusaha tersebut agar tidak memanfaatkan penderitaan rakyat. Ia meminta agar para pengusaha tersebut mematuhi ketentuan undang-undang dan tidak mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Ia menyebutnya tindakan tersebut seperti menghisap darah rakyat atau parasit, menghisap darah vampir-vampir ekonomi. Beralih ke informasi berikutnya. Penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai pengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan belum resmi berjalan meski Perpres nomor 59 tahun 2024 menargetkan implementasi penuh pada 30 Juni 2025. Pemerintah juga belum menetapkan skema baru manfaat, tarif, dan iuran yang seharusnya diumumkan paling lambat 1 Juli 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar pelaksanaan KRIS diundur ke 31 Desember 2025 karena baru 57,28% rumah sakit yang memenuhi 12 kriteria penerapan. Selama masa transisi, iuran peserta masih mengacu pada Perpres nomor 63 tahun 2022. Dalam aturan tersebut, iuran peserta PPU ditetapkan 5% dari gaji dengan porsi 4% dibayar pemberi kerja dan 1% oleh peserta. Sementara iuran keluarga tambahan seperti anak keempat, ayah, ibu, atau mertua dikenakan 1% dari gaji per orang per bulan. Kita ke hot news yang terakhir. Nasib TikTok di Amerika Serikat masih mengambang. Pada bulan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan terhadap penegakan hukum status TikTok di Amerika Serikat hingga 17 September 2025. Ini adalah ketiga kalinya Trump memperpanjang proses negosiasi yang akan menentukan apakah TikTok tetap beroperasi atau diblokir permanen di negeri Paman Sam. Negosiasi antara ByteDance asal China dan pemerintah Amerika Serikat berkutat pada penyerahan operasional TikTok di Amerika Serikat kepada entitas lokal di negara tersebut. Sejauh ini yang diketahui konsorsium investor di Amerika Serikat akan mengendalikan saham TikTok sebesar 80% di Amerika Serikat dan sisanya dipegang oleh ByteDance. Namun salah satu calon investor TikTok dilaporkan batal bergabung dalam konsorsium tersebut. Calon investor itu tak lain adalah raksasa ekuitas swasta Blackstone. Informasi ini diketahui dari sumber yang familiar dengan diskusi terkait pencaplokan TikTok oleh entitas Amerika Serikat. Blackstone awalnya berencana mengambil saham minoritas di bisnis TikTok di Amerika Serikat.
Konsorsium investor yang diorkestrasi Trump tersebut dipimpin oleh Susquehanna International Group dan General Atlantic.